Baik, wawasan kebangsaan menurut saya adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan kita, untuk, menuju tujuan dari suatu negara. Jadi, dengan kita memiliki wawasan kebangsaan akan menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, sehingga kita memiliki rasa, rela berkorban untuk negara, seperti itu. Wawasan kebangsaan menurut saya kita ini adalah bangsa Indonesia yang beragam. Kita punya identitas, punya bendera, punya berbagai agama, kebinekaan, berbagai suku bangsa gitu. Dan tidak mudah juga untuk menyatukannya, tetapi semua memang harus menyadari harus hidup rukun dalam keberagaman, itu saja. Maknanya yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Lalu kalau untuk bela negara, apa yang Mas ketahui? yaitu rela berkorban ya untuk kepentingan bangsa Indonesia. Bela negara menurut saya adalah sikap kita untuk dapat menjaga keutuhan suatu negara. Dalam hal ini adalah negara Republik Indonesia ya. Yang kita terapkan bela negara di keseharian seperti halnya seperti sekarang nih Mas. Kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Dan di keseharian juga dengan kita membeli produk-produk lokal atau produk-produk dalam negeri, kita sudah secara tidak langsung melakukan aksi bela negara. Lalu bela negara dalam profesi saya sebagai ASN, kita melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dan sebagai ASN, sebagai pelayan publik, jadi pekerjaan kita harus dikerjakan sebaik mungkin hingga sebagai pelayan publik ini masyarakat merasa puas dengan pekerjaan kami gitu. Jadi kita harus mengubah stigma masyarakat bahwa ASN sekarang ini adalah ASN yang smart, yang pintar, dan menghilangkan stigma-stigma negatif bahwa ASN itu adalah profesi yang buruk seperti itu. Jadi karena ASN milenial sekarang banyak berkecimpung di sosial media, jadi kita harus pintar-pintar menyaring informasi dan membagikan informasi kepada masyarakat. Saya lebih ke profesi aja ya, karena lebih gampang sepertinya menjelaskannya. Karena kita menyangkut proyek, menyangkut banyak orang, banyak biaya, banyak harus mengikuti beberapa peraturan pemerintah juga gitu. Tapi juga harus juga kita efektif dan efisien. Nah, di situ kita perpadukan semua supaya kita bisa ikut negara, aturan negara, tapi juga perusahaan juga punya untung, kontraktor punya untung, yang punya proyek punya untung. Jadi salah satunya misalnya kalau kita punya proyek di Kalimantan, kita pakai orang-orang lokal juga, jadi tidak terpaku dengan orang-orang yang kita kirim dari Jakarta. Terus beberapa misalnya tools atau ada alat-alat yang bisa kita pakai dari produk Indonesia, kita nggak perlu beli di Singapura. Kalaupun kita beli di Singapura, kita taat dengan pajak. Jadi ada pemasukan buat negara. Kalau pakai ekspat, kita pakai juga semua aturan formalitisnya yang nyata-nyata ada di PKK, bayar $100 per bulan waktu itu per orang. Seperti itu, banyak. Salah satunya itu. Penerapannya kita sebagai pekerja yaitu bisa bekerja dengan baik, menjaga kebersihan, tentunya sebagai petugas kebersihan, menjaga lingkungan, kerapian, dan juga dalam kehidupan sehari-hari bisa mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar menjadi anak-anak yang berhasil dan sukses. Baik, upaya bela negara terhadap COVID-19 ini salah satunya dengan menerapkan 5M anjuran pemerintah, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan membatasi mobilitas.
serta adanya peraturan pemerintah yang ada saat ini, yang berlaku saat ini terhadap COVID-19, kita harus patuhi, seperti larangan untuk mudik ataupun peraturan terkait PSBB atau pembatasan lainnya di suatu daerah. Jadi harapannya dengan kita melakukan upaya-upaya bela negara dapat memutus rantai COVID-19 di Indonesia, serta kita juga turut mensukseskan program pemerintah untuk memutuskan COVID-19 di Indonesia. Banyak orang yang berpikiran COVID ini urusan pemerintah. Mau naik, mau turun, itu kadang-kadang pemerintah disalahkan. Kalau naik tingkat pandeminya, pemerintah disalahkan. Tapi kalau turun, nggak dipuji juga. Tapi buat saya itu kesadaran itu sebenarnya pada diri kita masing-masing. Semua apapun keadaannya, kita harus pakai masker. Ini saya tidak pakai masker karena kita sedang di rumah. Gitu. Jadi masker, cuci tangan itu harus sebagai sesuatu yang refleks kita kerjakan. Habis pegang ke ATM, tetap kita pegang sanitizer, kita cuci tangan. Itu salah satu yang bisa meredam ya, mengurangi dampak dari penyebaran COVID kepada keluarga atau kepada siapa yang kita temui setelah kita berada di luar atau kita berinteraksi dengan orang-orang yang mungkin telah terpapar. Itu saya. Kita sebagai petugas lapangan kebetulan selalu menjaga protokol kesehatan agar diri kita dan keluarga selalu terjaga kesehatannya, karena sebagai petugas di tempat umum kita selalu bergaul ataupun banyak bertemu dengan orang-orang yang di sekitar kita, sehingga selalu menerapkan protokol kesehatan. Analisis dan kesimpulan dari hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa wawasan kebangsaan merupakan cerminan bagaimana diri kita mampu memahami dan mematuhi segala peraturan yang ada di negara Indonesia. Sedangkan dari narasumber, bela negara itu adalah bagaimana kita mampu menerapkan nilai-nilai bela negara itu sendiri di dalam lingkungan masyarakat. Secara umum, narasumber sudah mengetahui penerapan bela negara dalam porsinya masing-masing. Dan juga narasumber memahami rasa cinta tanah air dan rela berkorban sebagai dasar bela negara. Dari narasumber, saya juga belajar bahwa aksi bela negara tidaklah harus kegiatan yang besar. Bekerja sesuai dengan tupoksi utama dengan sepenuh hati pun sudah termasuk bela negara. Ketiga narasumber menganggap COVID-19 bukanlah penghalang dalam implementasi bela negara setiap harinya. Saat pandemi COVID-19, bela negara dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menerapkan sikap bela negara dan memegang teguh nilai wawasan kebangsaan dimulai dari diri kita masing-masing, apapun pekerjaan dan profesinya.